Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan status kepegawaian tenaga non-ASN. Karena di video kali ini khusus kami akan membagikan mengenai hasil Rakornas Kepegawaian BKN yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2022 yang tentunya juga membahas sedikit mengenai status kepegawaian tenaga honorer yang tentunya berkaitan dengan surat edaran yang sudah kita ketahui yang sudah dikeluarkan oleh Menpan RB pada bulan Mei yang lalu Bapak Ibu ya, mengenai status kepegawaian tenaga non-ASN ini. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak video yang sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan pembahasan selengkapnya. Namun Bapak Ibu di sini juga kami ingin merekomendasikan kepada rekan-rekan yang termasuk kategori pelamar umum yang ikut seleksi tes dan juga calon pelamar P3 Kanun Guru terkait dengan salah satu aplikasi pembelajaran online untuk persiapan seleksi tes P3K, yaitu gunakan portal ASN. Karena portal ASN ini merupakan aplikasi belajar online yang langsung bisa diinstal di Android teman-teman semua, yang pastinya memiliki banyak keunggulan yang bisa teman-teman dapatkan. Karena portal ASN ini dirancang khusus secara general dan kemudian aplikasi ini dibuat interaktif jadi sangat nyaman untuk digunakan sehingga membuat teman-teman dapat belajar sambil bersantai. Dan yang pastinya harga paket belajar yang ditawarkan itu sangat terjangkau dan penyajian materi dan pembahasan soal-soal yang disediakan itu sangat mudah dipahami dan tentunya soal-soal P3K yang terupdate ya teman-teman. Terlebih khusus lagi, di portal ASN itu menyediakan simulasi gratis atau tryout gratis yang hasilnya langsung bisa dicek dan disertai langsung dengan pembahasan soalnya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, buruan install aplikasi portal ASN di Androidnya sekarang juga untuk dapatkan potongan harga dengan cara masukkan kode referral Usman Oegi dan juga pastinya untuk mengikuti simulasi gratis yang tersedia di aplikasi belajar portal ASN. Ayo teman-teman, install aplikasi portal ASN sekarang juga. Dan kita langsung saja mendengarkan penjelasan pada saat Rakornas Kepegawaian BKN pada tanggal 21 Juli 2022 yang lalu Bapak Ibu. Maka saya sekali lagi selaku gubernur mengapresiasi BKN yang melaksanakan kegiatan ini di Provinsi Kepri. Harapan kita tentunya rapat kerja nasional kepegawaian ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk evaluasi, ajang untuk membahas kebijakan-kebijakan ke depan dalam rangka mengakselerasi peningkatan kualitas ASN untuk memberikan pelayanan dengan semboyan kita bersama, yaitu ASN yang berakhlak. Bapak Kepala BKN, khususnya Ibu Sekjen Menpan RB, kami juga ingin menyampaikan titipan pesan beberapa teman Pak. Kemarin di bandara saya ketemu beberapa sekda, bahwa saat ini ada satu hal yang menjadi perbincangan kita di daerah, saya kira juga di pemerintah pusat, yaitu terkait dengan PP 49 2018 berkaitan dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dipertegas dengan surat Menpan RB 185 Mei 2022 berkaitan dengan rencana penghentian tenaga honorer di Indonesia ini yang akan dilaksanakan pada akhir 2023. Kami ingin sampaikan bahwa khusus hanya untuk Provinsi Kepri saja kita memiliki tenaga honorer itu sebanyak 7.450 orang. Nah, sementara dari data yang ada tenaga honorer K2 saja per Juni 2021 di Indonesia ini ada 410.010 orang yang terdiri dari 123.502 PTK non-ASN tenaga kependidikan, kemudian 4.782 tenaga kesehatan, 2.333 tenaga penyuluh, dan 279.393 tenaga administrator. Maka Bapak Ibu sekalian, jika memang ini dilaksanakan, maka untuk Indonesia yang saat ini angka pengangguran itu 5,83%,
Maka ketika 400.000 non-ASN ini dihentikan nantinya di akhir tahun, maka kita akan menambah kontribusi tambahan pengangguran lebih dari 3%, sehingga mencapai angka hampir 9 juta orang. Nah, kita ketahui bahwa kita baru saja menangani pandemi COVID bersama-sama. Kita sedang melakukan usaha recovery ekonomi di semua tempat. Maka kalaulah kebijakan ini juga dilaksanakan, kami yakini pasti akan mengganggu percepatan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, di akhir tahun 2023 itu tahun yang memang sangat berdekatan dengan pesta demokrasi. Baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, dan diikuti dengan pemilihan kepala daerah. Maka ini juga pasti memberikan pengaruh besar terhadap kualitas penyelenggaraan demokrasi yang akan kita laksanakan di Indonesia. Maka kami menitipkan kiranya pemerintah pusat hendaknya kembali mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, barangkali ada skema-skema khusus yang bisa dikembangkan untuk membahas, membicarakan persoalan-persoalan tenaga non-ASN yang terus terang saat ini masih kita butuhkan. Kepri ini Pak, Provinsi Kepulauan 2.408 pulau, 379 pulau berpenghuni. Maka tenaga pendidikan, tenaga kesehatan masih sangat terbatas juga di pulau-pulau terpencil, sehingga kita masih membutuhkan keberadaannya. Hanya mungkin bagaimana meningkatkan kualitas mereka dengan kompetensi-kompetensi yang wajib mereka miliki, yang perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, kami kira bersama teman-teman semua daerah juga memang mengapresiasi rakor ini. Mudah-mudahan hal itu juga merupakan bagian penting nanti untuk dibicarakan, meskipun mungkin di luar forum terhormat ini. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi, terima kasih. Kita lihat statistik ASN kita. Yang pertama adalah jumlah PNS-nya sekarang ini 3,9 juta orang. Sudah turun daripada sebelumnya. Sebelumnya sampai 4,5 juta. Tapi jumlah ini kemudian ditambah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekarang ini jumlahnya 351.000 lebih, terutama guru. Guru kita akan menerima P3K jumlah yang besar. Ke depan, bayangan saya PNS ini akan turun drastis. Yang banyak adalah P3K. Jabatan-jabatan pelayanan publik itu nantinya ke depan akan menjadi jabatan-jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS ini lebih kepada jabatan-jabatan pembuatan kebijakan, dan itu dilakukan di seluruh dunia. Bahkan banyak negara yang tidak ada PNS-nya lagi, hanya ada P3K. Jadi kalau di luar sana secara internasional, terminologi yang digunakan adalah civil servant dan government workers. Ada dua. Kita juga membedakan itu. Bedanya dengan di luar adalah P3K kita tidak mendapatkan pensiun, di luar dapat. Jadi kalau kita lihat di Amerika itu firefighters, police, social workers, teachers, health workers, itu semuanya P3K, government workers, bukan civil servant. Di Australia atau di New Zealand malah semuanya P3K, karena yang pembuat kebijakannya pun itu masuk bagian dari P3K. Health workers itu semuanya P3K, government workers, bukan civil servant. Di Australia atau di New Zealand malah semuanya P3K, karena yang pembuat kebijakannya pun itu masuk bagian dari P3K gitu. Jadi mereka hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara project base. Kalau selesai mereka bisa keluar atau meneruskan pada proyek yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, struktur kohortnya, struktur usianya. Struktur usia PNS kita ini adalah segitiga terbalik.
Jadi besar yang di atas, yang di bawah kecil. Jadi yang tua itu jauh lebih besar daripada yang muda. Ini bukan struktur SDM yang sehat, gitu. Jadi kalau kita belajar mengenai siklus, maka segitiga terbalik itu ada di paling bawah, pada titik paling bawah. Kalau kita lihat grafik sinus, gitu ya, yang segitiga terbalik paling bawah. Di sini kemudian bentuknya seperti jam pasir. Kalau segitiga normal itu paling atas. Yang di sini kemudian seperti trapesium. Jadi itu adalah sifat alamiah pergerakan SDM. Jadi semua organisasi pasti akan mengalami seperti itu. Tinggal seberapa cepat dia bertahan pada satu periode, seberapa lama dia tidak berubah, gitu. Nah, kita ingin itu cepat berubah. Nah, yang lainnya kita masih punya banyak pegawai walaupun latar belakang pendidikannya S1 atau S2 tapi kompetensinya rendah. Ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi latar belakang pendidikan itu tidak berkorelasi sebetulnya dengan kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu sudah kita dengar bersama mengenai pembahasan ataupun pemaparan pada saat Rakornas Kepegawaian yang juga menyinggung terkait dengan status kepegawaian untuk tenaga honorer di Indonesia tentunya. Dan semoga saja berdasarkan juga yang sudah kami infokan di video sebelumnya, sudah ada surat edaran terbaru dari Menpan RB mengenai ketentuan-ketentuan bagi tenaga honorer yang bisa ikut seleksi P3K maupun PNS ya, yang surat edarannya dijelaskan ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan bagi tenaga honorer agar bisa diikutsertakan untuk seleksi CSN tentunya. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari Osmonogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.